بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi sahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki edisi kurma yang ke-14. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kasih sayang di bulan Ramadan. Rasulullah dalam Al-Quran surah Al-Qalam digambarkan menjadi sosok yang memiliki akhlak yang paling mulia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Inilah yang menjadi Nabi Muhammad, orang yang hebat, orang yang disegani, orang yang dihormati. Bahkan sebelum jadi Rasul, dia adalah orang yang terkenal dengan sifat Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur. Dalam konteks lain, Rasulullah pun mengajarkan agar kita selaku umatnya menyayangi makhluk yang ada di bumi. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang Rasul dari diri kalian sendiri, Rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Rasulullah sangat merasakan apa yang menimpa umatnya. Harisun alaikum, yang menginginkan, yang sangat menginginkan kalian beriman, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, yang amat belas kasihan, yang sangat penyantun dan sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Dalam ayat tersebut Rasulullah digambarkan adalah nabi yang sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Beliau merasa berat jika umatnya mengalami penderitaan. Beliau merasa berat jika umatnya mengalami kesulitan. Dan Nabi Muhammad sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya, terutama dalam hal keimanan dan keselamatan untuk dunia dan akhiratnya. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, ya, sikap Nabi Muhammad mesti kita teladani, di mana begitu besar simpati dan empati Rasulullah terhadap umatnya. Bukan dalam hanya urusan dunia saja, tetapi juga dalam urusan akhirat. Beliau sangat menginginkan agar kita selamat, agar kita beriman kepada Allah. Sahabat-sahabat semua, selaku umat Nabi Muhammad, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita dianjurkan untuk menebar kasih sayang. Rasulullah pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Kata Nabi, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Rasulullah bersabda, sayangilah oleh kalian seluruh penduduk bumi, makhluk yang ada di bumi, maka pasti penduduk langit, makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Kata Nabi, sayangilah yang ada di bumi, pasti yang ada di langit akan menyayangi kalian. Terus Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita sikap ar-rahmah lil khalqi, sikap kasih sayang terhadap makhluk Allah. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Rasulullah menganjurkan kita berbuat baik. Dalam hadis diriwayatkan, ada seorang perempuan, dia itu seorang pelacur. Ketika itu dia melihat seekor anjing sangat kehausan, sambil menjulurkan lidahnya karena saking kehausannya. Anjing itu mencari air minum, tidak mendapatkan air minum. Tiba-tiba seorang perempuan pelacur ini mengambilkan air dari sumur untuk anjing itu. Dan Allah pun ridho dengan sikap yang berbuat baik kepada anjing. Maka perempuan ini dimasukkan ke dalam surga karena dengan sebab dia menolong seekor anjing. Yang kita soroti bukan pelacurnya, ya walau alam bagaimana kesudahan dia di hari akhirat. Cuman dalam hadis tersebut Nabi menyoroti bahwa perempuan yang penuh dosa pun
jika dia memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk Allah di muka bumi ini, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang luar biasa. Allah membalasnya dengan surga. Oleh karena itu, kita sangat ditekankan untuk menyayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kita sangat dianjurkan untuk menyayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, terutama menyayangi umat manusia. Bahkan Nabi mengukur bahwa kecintaan dia kepada sesama orang beriman sebagai bentuk keimanan yang sempurna. Kata baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, dalam artian tidak sempurna imannya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan kata Rasul, man ahabba an yujahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fal ta'tihi maniyatu wa yu'minu billah wal yaumil akhir wal yati ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ia ketika mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia bersikap berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Kata Nabi, berperilakulah sebagaimana kita senang diperlakukan baik oleh orang lain. Jika engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Jika engkau ingin orang lain berbuat baik kepada kita, berbuatlah kepada orang lain. Maka Islam mengajarkan agama kasih sayang kepada kita yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, terutama bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, mari kita sama-sama di sisa waktu Ramadan ini kita menebar kebaikan, kita menyebarkan kasih sayang untuk sesama manusia, untuk saudara kita yang sama-sama muslim, sama-sama beriman kepada Allah. Jika Anda memiliki kelebihan harta, silakan tebarkan kasih sayang. Insya Allah, kata Allah, orang yang menebar kasih sayang akan Allah bantu pada hari kiamat nanti dari segala kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang penyayang, pribadi-pribadi yang sayang kepada sesama, membantu orang kesusahan, keluarkan zakat infak sedekahnya, keluarkan apa yang kita miliki untuk menyenangkan orang lain. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima. Dan mereka adalah yang selalu memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Surah Al-Insan ayat 8. Maka ayat ini pun mengajarkan, sayangilah fakir miskin, sayangilah anak yatim, dan sayangilah sesama orang Islam, sayangilah sesama orang yang beriman kepada Allah. Terakhir, baginda Rasulullah bersabda, tuba liman tawadwa min ghairi man qasatin. Kata Nabi, sungguh berbahagia orang yang bisa rendah hati, bukan karena ada udang di balik batu. Tuba liman anfaqa malan jam'ahu. Sungguh berbahagia orang yang menyayangi orang miskin, orang yang menyayangi orang lemah, yang bisa bergaul dengan mereka. Kemudian kata Nabi, sungguh berbahagia orang yang bisa bergaul dengan ahli ilmu, ahli fikih, orang yang paham dalam urusan-urusan agama. Dalam hadis ini Nabi Muhammad mengajarkan kita agar saling menyayangi kepada sesama orang muslim sebagai bentuk agar kita nanti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Keberadaan kita diharapkan oleh umat manusia, maka ketika kita tidak ada nanti, kita pun ditangisi karena merasa banyak orang saat kita meninggal nanti, banyak orang yang merasa kehilangan kita karena perbuatan baik kita akan dikenang. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu ada dalam limpahan kasih sayang Allah dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Demikian, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khairul kalam, qulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.